Lee Seung Hyun, lebih dikenal dengan nama panggung Seungri atau Seungri dan VI. Sorry kalau ngomongnya salah. Adalah mantan penyanyi, penulis lagu, produser, pemeran, wirausahawan, dan direktur kreatif asal Korea Selatan yang pernah berperan sebagai salah satu penjahat di film High and Low, yaitu Lee dari grup Changson asal Korea Selatan yang pengen nguasain Sword. Dia lahir 12 September 1990, usianya 32, dari Gwangju, Korea Selatan. Dia punya saudara kandung, namanya Lee Hana. Grup musik dia yaitu Big Bang yang terkenal, dan YG Family. Atau ya kalian sebutnya gimana lah, terserah, kata gue. Mantan member boyband Big Bang. Seungri menghirup udara bebas setelah dipenjara. Dia dibebaskan pada 11 Februari 2023. Mengutip dari All K-pop, pria berusia 32 tahun itu menjalani masa hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, berarti 1,5 tahun. Seungri pun dipindahkan ke penjara sipil setelah sebelumnya berada di penjara militer setelah hukuman terakhir. Kendati akan segera bebas, segelintir orang tampak khawatir dia bakal kembali di industri hiburan. Disebutkan, Seungri akan segera melanjutkan aktivitasnya di YouTube usai bebas dari penjara. Sekarang sih channelnya kosong ya, cuman ada album dan playlist, belum ada konten video. Kasus Seungri termasuk skandal yang paling menggemparkan industri hiburan Korea Selatan. Kemarin Bang Masahiro nih, sekarang si Seungri. Skandal yang lebih dikenal dengan nama Burning Sun yang sampai dibahas sama Mas Hanso 4 tahun yang lalu. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus kriminal terbesar dalam sejarah K-pop baru-baru ini. Seungri diselidiki karena penipuan dan prostitusi di klubnya yang bernama Burning Sun pada tahun 2019. Dia dan mitra bisnisnya terbukti mengatur layanan seksual untuk calon investor dan klien kaya di klub tersebut. Seungri didakwa atas 9 dakwaan pidana pada Januari 2020, termasuk ajakan prostitusi ilegal, perjudian ilegal di luar negeri, penyebaran konten seksual yang difilmkan secara ilegal, penggelapan, ancaman, dan penyerangan. Selama persidangan pengadilan militer pertamanya, Seungri dinyatakan bersalah atas semua 9 dakwaan itu dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Meski gitu, Seungri mengajukan banding. Kemudian pengadilan militer mengurangi hukuman penjaranya menjadi 1 tahun 5 bulan. Ini di artikel ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Aduh, Bang Lee. Oke lah, di Jepang syuting jadi mafia korsel, yaitu Lee dari kelompok Changson. Lah, di real life jadi mafia beneran anjir. Beliau ini ya ampun. Jadi makanya dari 4 tahun yang lalu, Hailong gak melanjutkan kisah Sword, ya kan? Kenapa? Ya pemeran villainnya aja malah jadi villain beneran. Bahkan kayaknya di aslinya nih, beliau ini udah 2 langkah lebih maju dibanding Kuryu sama Dope. Karena dia punya prostitusi dan klub, atau kasarnya kasino. Kayak Mike T gabung sama Dope. Tapi ini versi kelas tingginya lah. Jadi dengan kasus ini tentunya pihak LDH nggak tahu lagi deh, villain yang udah disiapin setelah Kuryu malah jadi villain beneran. Makanya Hailo jadi fokus ke High and Low Wars, yaitu ngembangin Oyako dengan kisahnya sendiri dari kalangan siswa biasa atau Zennichi, seperti Todoroki, Fujio, dan kawan-kawan. Tapi kayaknya pihak Hailo emang pengen bikin High and Low Wars. Mungkin pihak Hailo ngambil jalan ini terlebih dahulu, karena sebelumnya emang pihak Hailo punya rencana mau ngembangin Oyako lebih dulu, dan menggali lebih dalam soal Oyako. Dan kebetulan Bang Lee ini ketahuan pas proses syuting High and Low Wars dan kena kasus. Ya udah lanjut deh project High and Low Wars tahun 2019 yang dirilis bulan Oktober. Sedangkan Seungri juga kasusnya di tahun yang sama, tapi entah bulan berapa. Jadi emang kebetulan ya, lagi ada project sama Hiroshi, Bang Seungri kena kasus. Jadi kenapa gue sekarang udah kayak berita aja gitu ya kan? Ya biar kalian gak ngarep-ngarep mulu sama cameo inilah itulah. Dan sekarang gue bahas, ini villain utamanya loh. Dan koneksi Lee Changson kan di Hailo itu gede banget ya, sampai ke Rusia segala. Pokoknya banyak banget kaitannya dengan mafia-mafia barat. Ibaratnya Lee Changson ini adalah mafia yang punya pengaruh juga di Asia ke barat karena koneksi. Dan ya tahu sendirilah mafia Korea itu jauh kejamnya dibanding Jepang. Kalau kalian baca manhwa Lookism, ya kayak contohnya yang kecilnya itu Ilhe lah. Boyband bukan sembarang boyband, karena kalau lu mau acting jadi berandalan, ya lu harus bisa merasakan rasanya jadi berandalan. Seenggaknya ya belaga lu masuk gitu, atau ngarus lah. Karena gue sendiri bikin film udah 3 kali, dan take-nya itu udah lebih dari 250 take. Gila. Dan mungkin kepake cuma kayak 30 scene buat 3 film dari 250 take. Kenapa? Karena acting tuh gak gampang. Kebetulan juga project gue tentang semacam berandalan sekolah gitu. Gue nyari tempat syuting, pakai properti, gue ngorbanin tripod, mikrofon, belum dicegat bapak-bapak karena dikira gue mau tawuran. Malum sekolah gue rada-rada ya, dan kondisinya kelompok kerja gue lagi rame-rame dan laki semua.
syuting di ranah masyarakat. Dan ya gitu deh. Balik lagi. Singkatnya, Seungri menjiwai jiwa seorang Lee dengan mudah. Karena dia malahan udah kayak bapaknya si Chang, Bapak Chang, kan dia yang punya. Kenapa aktingnya Seungri bagus? Ya karena dia mafia beneran. Tapi sumpah cuy, kalau ngomong-ngomong soal acting, ya emang susah lah ngatur mimik muka. Kayak lu ngerasa udah senyum, tapi ternyata di film belum. Apalagi acting-acting berantem gitu. Padahal gue dan teman-teman gue kayaknya punya basic karate juga. Ada sekitar 2-3 orang lah. Tapi pas acting tetep aja gak semudah itu. Tak segampang itu. By the way, info tadi dikutip dari CNB Indonesia.